Oke, start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan project Arduino ya. Sekarang yang akan kita buat adalah alarm untuk melakukan pendeteksian gerakan ya. Untuk mendeteksi gerakan, kita membutuhkan sebuah sensor yang namanya PIR. Kita cari di sini. Lama. Ketik aja PIR sensor. Kita tarik. Pin ini punya 3 kaki. Ini untuk ground atau negatif, ini untuk power, nanti positif dihubungkan ke sini, dan ini untuk signalnya yang akan dikirimkan ke Arduino nya untuk mengirimkan sinyal apakah ada benda yang dekat ataupun jauh. Itu nanti akan otomatis dikirimkan ke Arduino nya. Kemudian yang kedua, kita butuh speaker. Untuk speaker sebagai alarm, nah ini nih, ini speakernya, ini muatannya negatif, ini positif speaker. Kemudian selain speaker, kita juga butuh LED. Nah, kenapa butuh LED? Agar selain speakernya nyala, lampunya juga nyala. Nah, supaya tegangannya sesuai dengan yang diharapkan, kita membutuhkan resistor untuk menahan arus ya. Resistor yang dibutuhkan adalah 220 ohm. Kita pilih ininya ohm, kemudian ini 220. Kalau dipilihnya K, berarti kan ini ribu ya, 220.000 ya berarti. Karena kita cuma butuh 220. Di sini ketik 220, ininya ohm saja tanpa ada K atau M. Sehingga nanti si resistornya akan berubah menjadi warna merah, merah coklat. Kita masukkan resistor satu lagi untuk si speakernya seperti tadi 220 ohm. Oke, 220 ohm. Yang resistor satu ke kaki min, plus juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Untuk yang ini kita hubungkan ke kaki plus milik si LED ya. Kemudian kita tambahkan board juga agar lebih rapi. Yang kecil, yang small saja. This board small. Nah, yang kecil saja. Loh, lama ya. Oh, ini udah datang. Oke, kita coba bikin ini aja dulu. Ini Arduino nya. Kemudian ini ada LED yang akan nyala ketika ada yang dekat dengan sensor ini. Kalau lihat di Google mungkin sensor kedekatan tuh kayak gini nih. Ada 3 kaki juga sama ya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke rangkaiannya. Pertama, kita akan aliri dulu garis ini untuk negatif. Jadi di sini ground. Coba perbesar dulu. Jauh tuh ini teh. Kan tepet. Kita tempelkan langsung saja. Ini juga tempelkan langsung. Sebetulnya tidak butuh board juga nggak apa-apa, cuman lebih rapi ya. Kita isi dulu yang ini dengan tegangan negatif seperti ini. Negatif, warnanya agar sesuai, negatif hitam. Kemudian kita berikan tegangan 5 volt kepada sumbu yang positif biar sesuai standar merah. Oke, berarti ketika negatif di sini semua satu barisan ini nih udah semuanya udah dapat arus negatif, dan ini dapat arus positif semua yang ada di sini sebesar 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena tadi kita nyetinya di sini mengklik 5 volt. Oke, sudah. Kemudian kita atur sinyalnya. Dari mulai kaki negatif ini kan negatif nih, ini positif. Kaki negatifnya kita sambungkan ke board negatif.
sini misalkan warnanya hitam. Jadi ini udah ada arus negatifnya. Kemudian ini juga negatif yang sudah dihubungkan ke resistor, taruh juga di negatif. Oke. Berikutnya kita tinggal main sinyal di sini ya, main sinyal. Oh, sebelum itu ini juga harus dialiri ya, harus dialiri oleh listrik ya. Caranya dari sini ini negatif dulu. Kita sambungkan biar rapi. Nah, kemudian yang ini kan power nih, power itu positif ya. Kita kasih di sini power positif. Positif mah yang bawah. Nah, ini udah klik, kemudian merah. Nah, ini udah negatif. Negatif udah positif udah dapet, negatif juga udah dapet. Kemudian sekarang kita tinggal mainkan sinyal analog. Nah, kita pakainya pin-pin yang ada di sini yang digital. Kalau yang bawah analog ya, tuh A1 sampai A4. Kita pakainya yang digital aja. Untuk signal ini kita akan pakai pin 2. Bebas ya, tidak usah pin 2 karena saya sini cuma milih pin 2. Otomatis nanti di codingan juga yang akan kita setting sebagai pin sensor itu adalah pin yang 2. Nih ya, 2. Kemudian untuk menyalakan sensor, jadi ketika ada yang dekat ke sini, speaker dan juga lampu itu nyala. Untuk speaker kita pakai pin 13 aja. Ke bawah, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke. Ini walaupun bertabrakan nggak nyambung ya. Ini tabrakan ke sini. Biar rapi. Biar lurus. Nah, juga biar lurus. Hesek gitu loh. Ini walaupun ini nggak bertabrakan ya, ini artinya nggak nyambung antara yang merah dan yang hijau, nggak nyambung. Kemudian kita akan hubungkan yang lampu itu, hubungkan ke yang 12 aja. Ke sini, ini juga ke sini. Nah, pin 12 udah. Kita ganti warnanya jadi kuning misal. Biar beda ya, biar ketahuan mana plus, mana minus. Oke, jadi positif LED-nya ke 12. Jadi sinyal untuk lampu dari 12, kemudian sinyal untuk speaker ini dari 13. Oke, sekarang kalau sudah, kita tinggal masukkan codingnya. Untuk coding sudah disiapkan di sini scriptnya, kita copy saja. Berikutnya nanti kita pelajari ya. Copy, kemudian masuk ke code. Nah, ini semuanya dihapus dulu, kemudian tempelkan. Oke, di sini kita akan bahas serial monitor ke bawah kan dulu. Kita akan bahas, kita telah mendeklarasikan, sini kita deklarasi bahwa pin sensor itu sama dengan 2. Jadi yang 2 ini, pin 2 akan dijadikan sebagai peer sensor, pin LED 12, pin buzzer 13. Pin sensor sama dengan 0, kemudian pin saklar sama dengan 4. Ini tidak kita anggap, nanti kedepannya akan pakai saklar juga ya. Nah, kemudian diatur peer sensor itu yang nyambung, yang dideklarasikan sebagai 2 akan jadi input, saklar input, LED buzzer juga output, kemudian pin buzzer juga output. Kenapa? Karena pin buzzer itu 13 yang di sini akan bentuknya output, karena si speaker ini akan mengeluarkan suara. Sementara untuk buzzer, nah ini LED juga sebetulnya untuk output juga ya, karena mengeluarkan cahaya. Ini input 2 nih, saklar dan sensor. Ini saklar nggak dipakai, tapi untuk project kedepannya ini nggak ini bakal ada. Misalkan sensor ini, yang tadi sensor itu 2 ya, sensor itu sebagai input, jadi dia menangkap data dari si peer ini. Kalau datanya ada yang mendekat, kemudian akan diolah untuk selanjutnya si Arduino akan memberikan sinyal listrik kepada yang kabel kuning dan juga kabel hijau. Oh iya, sarua, kita rubah saja ya, jangan hijau.
pilihnya biru misalkan, balik lagi ke kode. Oke, ini void setup dan ini loop. Semua yang dituliskan di antara kurung buka dan kurung tutup loop ini ya, kurung kurawal, itu akan diulang. Jadi kalau udah ke bawah dia akan otomatis membaca lagi dari atas. Berbeda dengan void setup. Kalau udah baca, jadi sistem itu bacanya per baris, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Kalau di setup dia nggak akan muter, tapi kalau di loop dia bakal muter. Baca ini, terus setelah di bawah dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan codingnya, scriptnya. Kita coba zoom out untuk melakukan simulasi ya. Start. Oke, sedang inisiasi. Baterai habis. Oke, di sini sudah mulai, simulasinya sudah berjalan. Kita coba ini tarik ke atas, diklik ini. Perkecil ya, harus perkecil dulu, di zoom out. Perkecil, kita klik ini. Nah, ini adalah area yang warna hijau ini jangkauan dari si sensor gerak. Jadi ketika ada sebuah objek yang melewati sini, dia akan mengirimkan sinyal. Ini contohnya. Ini letak objeknya. Kita coba di sini. Gandeng oke. Nah, jadi kita coba klik di sini, ada bentar, kerekam gak nih? Desktop audio ada nih harusnya. Kecilkan saja. Oke, kemudian di coding ini delaynya jangan 200 ya. Jadi delay itu stop dulu. Delay itu nanti sebagai batas ya. Kalau udah nggak ada orang, berapa menit atau berapa detik dia akan tetap bunyi. Kita coba start. Kembali lagi, klik di sini. Ini objeknya di luarnya, jadi ini merah. Kalau kita masukkan ke dalam, ada nggak? Keluarkan lagi. Stop. Gandeng. Nggak tahu di teman-teman kedengeran atau enggak, tapi tadi ada suara dari buzzernya, kemudian lampunya juga nyala. Dari sini kita lihat pin sensor digital write, digital read ya, bukan write, jadi read, membaca digital. Pin sensor itu 2 ya. Ketika dibaca peer sensor 12. Jika peer sensor itu high, artinya terpicu oleh sesuatu, maka digital write. Nah, if ya. Jika pin sensor itu high, jika peer sensor ini menyala, maka pin LED akan dinyalakan. Nah, kemudian tone pin buzzer 1500 gitu ya. Jadi ini maksudnya ketika peer sensor itu menyala, di sini nih menyalanya dengan cara ketika ada sebuah pergerakan atau ada benda yang di dekatnya, dia akan otomatis nyala high. Kemudian dia otomatis sistem ketika high maka akan menyala pin LED dan juga pin buzzer. Nah, di sini ada else ya. Else itu selain. Jadi if, else. If itu pasangannya else ya. Jika tidak, artinya jika tidak high, jika tidak ada yang mendekat, maka pin LED itu akan menjadi low. Digital write-nya juga akan menjadi low. Dan kita berikan delay 50. Jadi agar pada saat di sini tidak ada pergerakan tuh selama 50 detik akan tetap nyala ya si speakernya. Coba 10 aja deh. 10, kita coba start lagi. Oke, sini. Nah, udah mulai jalan simulasinya. Diklik di sini. Kita coba dekatkan. Nah, keluarkan lagi. 10 detik lama nih.
itu udah mati ya, secara otomatis akan mati. Jadi dengan rangkaian seperti ini teman-teman bisa membuat sebuah alarm ya. Alarm, kita coba review harganya. Untuk peer sensor, kok gambar sih. Untuk peer sensor harganya wah itu tuh ada mulai dari 16.000 rupiah ya. Yang ini aja nih yang kecil ini untuk Arduino. Ada yang 10.000 juga, ada yang 24.000. Ini kok ada yang mahal, ini tergantung jaraknya nanti ya. Jaraknya berapa, dia bisa mendeteksi sampai seberapa jauh untuk pergerakannya ya. Kemudian untuk buzzer, sensor buzzer. Untuk sensor buzzer harganya loh mahal. Nah ini 24.000, ada yang 15.000 gitu ya. Mereknya Sanyo mahal pantesan. Nah, untuk belajar yang murah-murah aja yang ini 15.000. Jadi ini alarm anti maling yang berhasil kita buat dengan menggunakan Arduino ya. Oke, kita review lagi dari awal. Sekali lagi ini rangkaiannya tidak boleh salah ya. Kalau rangkaiannya salah maka si projectnya nggak akan berjalan. Sekali lagi, untuk peer sensor punya 3 kaki, yang sebelah sini sinyal, ini power, dan ini ground. Ground itu negatif, dia dihubungkan ke sini. Pak, saya boleh nggak langsung dari sini kita hubungkan langsung ke sini? Bisa sebetulnya, tapi agar lebih rapi, yang ground itu kita alirkan ke papan board breadboard ya. Kemudian ini nih satu baris ini udah nyambung ke ground. Perbesar hela. Ini semuanya sudah nyambung ke ground sini, sehingga ini semuanya segaris ini, garis horizontal, dia mendapatkan listrik negatif. Sementara karena ini nih yang 5 voltnya ini disambungkan ke sini, maka ini satu baris vertikal ini semuanya mendapatkan ada sinyal listrik negatifnya. Kalau tidak percaya, kita coba tanam LED. Coba di sini cari LED, simpan di sini, kemudian kita cari langsung aja dah, harusnya pakai resistor dulu. Ini negatif, ini positifnya ke sini, kemudian kita start simulasi, dia akan nyala. Nah, nyala ya, nyalanya terang banget gitu ya, terang banget ini. Kalau kita kasih resistor di sini, kita cabut dulu, delete, sambungkan ke resistor, kemudian hubungkan lagi ke positif. Nah, di sini kita apply. Nah, nyalanya juga akan agak sedikit redup karena udah ditahan dulu listriknya. Berbeda kalau langsung. Kalau langsung, coba klik langsung di sini. Oh, yes. Kita coba mati teh. Klik di sini warna putih, tarik ke positif. Lihat cahayanya seperti tadi yang pertama, terangnya terang banget gitu. Ini lama kelamaan bisa merusak komponen, makanya pakai resistor biar awet. Oke, itu jadi tadi jelas ya. Ini untuk negatif, Pak, ini bebas dicolokinya kemana aja, bebas. Ini contoh, saya coba cabut loh. Yang ground ini dua kiri kanan sama aja ya, GND. Saya coba hubungkan yang groundnya itu lewat sini aja, tengah-tengah, sama ya. Nah, ini sama juga karena setiap yang dihubungkan ke sini ini otomatis nyambung tuh sama si resistor ini juga sama nyambung dengan yang ini ya, semuanya nyambung. Berbeda dengan papan yang tengah itu
nyambungnya secara horizontal ya, jadi dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kita menghubungkan sebuah komponen di sini ya, di 21, maka satu baris ini dia akan mendapatkan koneksi ya. Listrik masukin ke sini otomatis, di sini juga ada. Tapi yang ini tidak bersambung dengan yang ini ya. Tidak bersambung. Cara bacanya gimana? Cara bacanya lihat dulu ini berapa angkanya, kemudian lihat hurufnya di sini. Kalau kita hubungkannya ke sini berarti ini I3 atau 3I ya. Karena barisnya baris 3 dan kolomnya I ya. Ini sebetulnya harusnya berdiri tapi tenang lagi ya. 3I. Nah, kalau yang seperti ini 1J, ini 1I gitu. Oke, itu saja untuk praktikum kali ini. Silakan untuk membuat project pendeteksi gerakan menggunakan Arduino ya. Ini project yang sangat sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum.